Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موصٍ جنفا ومن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Artinya, diwajibkan atas kamu bila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 180. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 181 artinya, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 181. Akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 182. Dulur-dulur seiman, dari surat Al-Baqarah ayat 180, 181 dan 182 ini, ayat-ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris atau pembagian harta warisan. Dan ketika turun ayat faraid, ayat wasiat ini dinasahkan. Dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah yang harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat, serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan dan lainnya dari Amr bin Kharijah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah bahwa beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak, maka tiada wasiat bagi ahli waris. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, katanya ketika Ibnu Abbas duduk dan membaca surat Al-Baqarah hingga sampai ayat ini, yaitu in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabin, yaitu ayat 180 yang kita telah bacakan tadi di atas, yang artinya jika dia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya, maka dia pun mengatakan, maksudnya di sini Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini sudah dinasakh. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan menurutnya derajat hadis ini sahih sesuai persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan mengenai firman Allah yang berarti berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya pada bulannya tidak ada yang memperoleh warisan dengan adanya ibu bapak, kecuali jika dia berwasiat kepada kaum kerabat. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang mawaris yang menerangkan bagian kedua orang tua dan menetapkan wasiat untuk karib kerabat dengan sepertiga harta si mayit. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah yang berarti berwasiat kepada ibu bapa dan karib kerabat, ayat ini telah dinasahkan dengan ayat Quran sebagai berikut, yaitu ayat 7 dalam surat An-Nisa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini, penulis yaitu Ibnu Katsir mengatakan bahwa kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan juga karib kerabat yang termasuk ahli waris itu menurut ijma telah dinasakh. Artinya setelah diganti, dihapuskan, bahkan dilarang. Hal itu didasarkan pada hadis berikut, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tiada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian, ayat mawaris tergolong hukum yang independen dan kewajiban dari sisi Allah bagi ashabul furud, artinya ahli waris yang mendapat bagian tertentu, dan juga asabah, yaitu ahli waris yang menerima sisa bagian dari ashabul furud. Dengan ayat ini pula hukum wasiat terhapus secara total. Dengan demikian, yang tertinggi adalah kaum kerabat yang tidak berhak memperoleh warisan, disunnahkan kepada orang yang berwasiat bagi mereka dari sepertiga hartanya sebagai respon atas ayat wasiat dan keumumannya. Dulur-dulur seiman, selain itu diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan berdiam diri selama 2 malam, melainkan wasiat itu telah tertulis di sisinya. Muttafaq alaih. Ibnu Umar menuturkan, tidak ada satu malam pun yang berlalu dari diriku sejak aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, melainkan wasiatku berada di sisiku. Dan firman Allah, in taraka khaira, yang artinya jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat itu disyariatkan, baik harta warisan itu sedikit maupun banyak, seperti halnya disyariatkannya warisan. Tetapi di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa wasiat itu hanya dilakukan bila seseorang meninggalkan harta yang banyak. Sedangkan firman Allah selanjutnya, yaitu bil ma'ruf, yang artinya dengan cara yang baik, artinya maksudnya dengan lemah lembut dan baik.
Dan dimaksudkan dengan ma'ruf adalah hendaklah seseorang berwasiat kepada kaum kerabatnya tanpa menghancurkan masa depan ahli warisnya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa saat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh-sungguhnya aku mempunyai harta kekayaan yang cukup banyak, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku?" "Tidak," jawab Rasulullah. "Apakah setengahnya?" Tanyanya lebih lanjut. Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah sepertiganya?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain." Dulur-dulur seiman, sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, seandainya orang-orang menguranginya dari 1/3 menjadi 1/4, itu sudah cukup, karena sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, 1/3, dan 1/3 itu banyak. Dulur-dulur seiman, Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah barang siapa menyelewengkan wasiat itu dan menyimpangkannya lalu mengubah ketetapannya dengan menambah atau mengurangi, tentu saja itu termasuk hal ini, yaitu menyembunyikannya. Dan ini termaktub dalam ayat yang telah kita baca tadi sebagai ancaman, yang artinya maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain mengemukakan pahala si mayit itu berada di sisi Allah, sedangkan dosa orang yang mengubah wasiat itu ditanggung oleh orang yang telah mengubahnya. Sebagaimana ayat tersebut di atas yang artinya sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini maksudnya adalah Allah mengawasi apa yang diwasiatkan si mayit dan dia mengetahui hal itu serta perubahan yang dilakukan oleh penerima wasiat. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah berikut yang artinya akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah, artinya tidak adil atau berbuat dosa. Di sini Ibnu Abbas mengatakan janaf, artinya berarti kesalahan. Ini mencakup segala macam kesalahan. Misalnya mereka menambahkan bagian seorang ahli waris dengan berbagai perantara atau sarana. Seperti misalnya jika seorang berwasiat supaya menjual suatu barang tertentu karena pilih kasih, atau seorang berwasiat untuk anak dan putrinya agar bagian putrinya itu bertambah, atau dengan cara-cara lainnya semisal, baik karena keliru atau tanpa sengaja, disebabkan naluri dan rasa kasih sayang tanpa disadari, atau karena sengaja berbuat dosa. Dalam keadaan seperti itu, orang yang diserahi wasiat dibolehkan memperbaiki permasalahan ini dan melakukan perubahan dalam wasiat itu sesuai dengan aturan syariat. Serta melakukan perubahan wasiat yang disampaikan si mayit itu kepada wasiat yang lebih mendekati dan sesuai untuk memadukan antara maksud si pemberi wasiat dan cara yang syar'i. Perbaikan dan pemaduan ini sama sekali bukanlah disebut perubahan.
Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.